warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Yudianto. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 dari Universitas Widya Dharma, kelas Klaten, program studi ilmu pendidikan geografi. Dan saya merupakan guru kelas di SDN Negeri 3 Cawas. Dan pada video kali ini saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada hari ini, tanggal 5 Maret 2024, dengan judul Membangun Masyarakat yang Beradab dengan topik norma dalam adat istiadat daerah. Adapun model pembelajaran yang saya pakai menggunakan model PBL. Semoga video pembelajaran saya dapat bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Guru. Mari sebelum kita melaksanakan pelajaran, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh siapa? Surah, ayo silakan. Segera mulai. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Kita sebelum melaksanakan pelajaran harus semangat dulu. Agar apa? Pelajarannya menjadi baik, menjadi bagus. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa yang akan masuk? Dengar? Masuk semua. Yuk. Jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk semua ya? Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Yuk, silakan berdiri. Siapa yang memimpin? Silakan. Yuk, dipimpin oleh Mas Ustaz. Nah, kan ya. Di sana. Tuh, 1, 2, Indonesia tanah air kan sebelum jangan boleh tertawa. tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanduk di buku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia.
Indonesia Raya. Ya, silakan Ibu kembali. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran kita harus selalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, kita sampai pada materi tentang norma dalam agama, yaitu membangun masyarakat yang beradab. Maksud apa membangun masyarakat yang beradab? Itu adalah membangun masyarakat yang mempunyai peradaban atau mempunyai adab. Adab itu apa? Adab itu adalah nilai yang ada di dalam masyarakat. Namanya adab. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana manusia atau kita sebagai manusia hidup di dalam masyarakat itu tugasnya apa. Nah, tentunya di sini kita bahas tentang bagaimana mempelajari tentang norma. Siapa tahu norma itu apa? Apa norma itu? Siapa tahu norma? Norma. Ya apa? Boleh nggak apa? Oh, ya apa? Norma itu apa? Norma itu adalah aturan yang ada di dalam masyarakat. Itu namanya norma. Nah, gunanya apa norma itu di dalam masyarakat? Apa ya gunanya? Untuk membatasi setiap tingkah laku yang ada di dalam masyarakat. Nah, aturan di dalam masyarakat itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Contoh yang tertulis apa? Yang keras, hukum ya bagus. Ayo, apalagi yang tertulis, yang diundang-undangkan, hukum pidana, terus pembunuhan bisa. Ayo, apalagi perampokan. Nah, itu adalah ada undang-undangnya, ada hukum, ada istilahnya itu apa ya? Ada hukum secara fisik. Itu adalah hukum yang tertulis, ada undang-undang. Terus sekarang hukum yang tidak tertulis, atau contohnya apa? Apa hukum yang tidak tertulis? Ayo, boleh ngaco kalau bisa. Hukum yang tidak tertulis, hukum yang ada di dalam masyarakat itu ada dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang hukum tidak tertulis itu adalah etika. Tahu etika? Nah, etika itu kita bermasyarakat perlu adanya etika. Berarti etika itu apa? Saling menghormati dengan orang lain. Misalnya contoh, etika sedang makan. Dia ada etika makan. Orang makan itu punya etikanya bagaimana? Makan tidak boleh bicara, terus tidak boleh bercanda, terus apalagi? Ayo, tidak boleh sambil berdiri. Makan harus duduk. Nah, itu namanya etika. Nah, di dalam bermasyarakat soal etika itu penting. Karena etika itu adalah yang membentuk kepribadian suatu manusia. Di manusia itu terbentuk karena adanya etika tadi. Nah, itulah yang dinamakan norma. Nah, setiap adat, setiap daerah itu mesti mempunyai aturan. Sekarang contoh misalnya lagi yang tidak tertulis. Misalnya apa? Hukum yang tidak tertulis itu adalah kalau kita melanggar tidak ada hukuman fisik, tidak dipenjara, tetapi kita akan mendapatkan hukuman dari masyarakat. Contohnya apa? Misalnya ya kurang sopan. Kita harus bisa menghormati antara orang tua dan anak. Contohnya, misalnya kita bertamu ke rumah orang, apa langsung lebu? Harus bagaimana? Mengucapkan salam. Tidak boleh kita teko-teko langsung masuk rumah, nggak boleh. Itu namanya etika. Apalagi
Contoh misalnya etika dengan orang tua, ayo apa contohnya? Nah, sopan santun. Misalnya kita mau pergi kemanapun, kita harus pamitan dengan orang tua. Caranya bagaimana? Bersalaman dengan kedua orang tua. Pak, saya mau pergi ke ini. Bu, saya mau pergi ke ini. Agar apa? Agar terbentuk etika di dalam keluarga. Dan itulah hukum etika yang ada di dalam masyarakat. Kenapa kok kita harus menjalankan etika itu? Karena etika itu merupakan apa istilahnya itu budaya yang ada di Indonesia. Indonesia itu mempunyai etika yang baik. Setiap daerah itu mesti mempunyai kebudayaan. Jadi etika itu sangat dijunjung tinggi. Nah ini peserta didik dapat mengidentifikasi definisi norma. Nah, norma itu didefinisikan, dibagi lagi. Norma itu dibagi lagi. Jadi yang pertama nilai. Apa nilai? Nilai itu yang terkandung di dalam kehidupan di dalam masa Natal. Ayo contohnya apa? Misalnya nilai. Ya tadi menghormati kedua orang. Ada lagi menghormati bapak ibu guru. Apa lagi? Menghormati sesama teman. Kita harus bisa mengorangkan orang. Bagaimana maksud mengorangkan orang? Saling menghormati. Ya, itu yang paling bagus. Terus mengidentifikasi adat istiadat. Ayo kemarin kebudayaan itu apa? Yang ada adat istiadatnya. Contohnya apa? Ayo. Misalnya ayo. Tari, apalagi Ramadan, senjata adat, terus, nah itu dikelompokkan menjadi adat istiadat. Sehingga apa? Adat istiadat itu terbentuk di dalam masyarakat. Manusia atau masyarakat itu menjadi makhluk sosial. Apa toh sih dimaksud makhluk sosial? Apa ayo? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Harus apa? Harus bekerja sama dengan orang lain. Orang hidup itu saling membutuhkan. Contohnya apa? Ayo misalnya saja kita mau makan. Itu kan pasti butuh beras. Nah, beras ini apa langsung jujur tadi beras? Enggak toh? Prosesnya gimana? Prosesnya dulu ditanam dulu. Nah, ditanam tadi gabah. Dari gabah terus jadi beras. Nah, itu menggambarkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Makanya manusia itu disebut makhluk sosial. Nah, itulah kenapa masyarakat itu harus membutuhkan orang lain. Karena manusia itu merupakan apa? Namanya itu merupakan kewajiban kita bagi manusia untuk hidup berdampingan, hidup bersama-sama. Nah, itulah yang namanya norma etika yang ada di dalam masyarakat. Nah, sebelum kita melanjutkan atau lalu kita dengarkan dulu ini, kita lihat dulu ini materi yang akan kita pelajari. Nah, nanti kamu buat kesimpulan belum membuat kerja. Nah, itu perhatikan. Boleh agak maju boleh. Dan apa? Dimajukan boleh. Dan apa? Tuh.
Nah, masih ingat siapa perangkat pemerintah yang ada di daerah kalian? Di Bali itu ada pemimpin dan petugas ada istiadat. Mereka bekerja sama. Ini bekerja sama apa? Nah, terus masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memiliki aturan memisahkan wilayah Baduy. Ini adalah beradab. Nah, ini contohnya. Ini adalah soal etika. Masyarakat tidak boleh menggembala ternak di aliran sungai. Kenapa? 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 Ini contoh aturan yang dibuat oleh masyarakat di daerah masing-masing. Misalnya kalau di Jawa itu, atau misalnya pamali atau railok itu namanya. Terus sistem adat dan melindungi area dari korban mereka. Mereka memenuhi segala keperluan hidupnya dengan cara mereka sendiri. Teknologi yang digunakan pun tradisional dan selaras dengan alam. Misalnya penyimpanan bahan pangan menggunakan sistem lumbung atau menggunakan sistem gudang. Ini contoh masyarakat Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur memiliki kebiasaan berburu paus sekitar bulan Mei November. Ditaati warganya itu hanya berburu untuk kebutuhan makanan seluruh warganya. Nah, ini yang kita bicarakan tadi. Norma adalah yang dibocorin, Pak. Norma adalah hal yang baik untuk dilakukan. norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Nah, berarti norma itu berbeda-beda, Pak. Ya, disesuaikan dengan wilayah tertentu atau tertentu. Contoh antara lain Bali, terus Madura, terus Jawa Tengah, itu berbeda-beda. Aturannya yang ada itu berbeda-beda. Soal norma itu berbeda-beda karena mempunyai adat istiadat sendiri-sendiri. Terus yang kedua, adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Apa saya tidak tertulis mau contohnya? Apa? Dan tidak tertulis mau contohnya apa? Apa? Hah? Ya apa? Hah? Nah, yaitu misalnya sopan santun, etika, menghormati orang lain. Itu kita misalnya, aku menghormati Alvin, aku mungkin hukum di penjara, karena kok hukumnya tidak tertulis. Cuma apa? Cuma nanti kita mendapatkan hukuman dari masyarakat. Nah, setelah ini materi ini kita selesai. Terus kita lanjutkan untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan KPD-nya. KPD-nya kita selesaikan. Untuk kita tarik dulu.
Ya, ditulis. Keluarkan kertas dulu ditulis. Coba kerjakan. Ya, diambil. Sudah nggak satu. Buku bisa, buku. Yo. Nah. Yo, Alka. Sudah, ditulis. Sebutkan norma yang ada di tempatmu. Kamu bisa berdiskusi. Norma yang namanya daerah. Satu saja. Norma yang ada di daerahmu apa saja. Sebutkan. Ya. Setiap daerah berbeda-beda. Diskusikan. 5 menit aja ya waktunya ya. Satu aja. Menyebutkan ya lebih dari 3. Sebutkan apa mau? Nah, norma sing ono neng tempatmu, ono sing neng daerahmu itu loh normanya apa? Ada di tempatmu. Ayo jaga. Ya, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Ya, minimal 3. Ini 5. Boleh. Boleh, bebas. Mau 5 boleh, 3 boleh, 2 boleh. Gak apa-apa. Oke, separuh 3 tetap. Sudah? Nah, sudah disobek terus dikumpulkan sini. Kasih. Namanya siapa dikasih. Oh, boleh ini.
nama, nomor, terus dikumpulin ini. Ayo ini sampai. Ya. Boleh saja. Ayo. Ayo. Dah, kau ini aja. Ini. Sini. Apa baik? Nah, kita dulu sekarang ya ini apa? Amaran tulisan. Nah ini sudah loh. Sudah semua loh. Berarti sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan norma, apa yang dimaksud dengan etika. Maksud kita nanti menyimpulkan agar apa? Agar dapat belajar bermasyarakat. Di dalam masyarakat itu perlu ada. Nah, setelah kita melaksanakan pelajaran, tentunya sekarang tidak habis untuk apa? Besok melanjutkan tentang yang kedua itu adalah bagaimana menerapkan norma itu di dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya apa? Tadi norma dan etika tadi. Kesimpulannya adalah norma itu perlu dan harus dipelajari oleh anak maupun orang yang dewasa. Karena dalam kehidupan itu perlu ada etika, perlu ada norma. Nah, ini sudah waktunya kita habis. Kita sudah mengajar virtual, sudah mengerti tentang norma, tentang etika. Nah, sekarang kita selanjutnya kita berdoa. Ini apa?